Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Sigit Jubratoro, calon guru penggerak angkatan 8 dari UPT SMK Negeri 2 Jeneponto, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Fasilitator saya yaitu Ibu Ratri Gunaryanti dari UPT SMP Negeri 1 Sentani. Sedangkan pengajar praktik saya yaitu Bapak Amrin dari UPT SMP Negeri 2 Taruang. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas 13A6 demonstrasi kontekstual modul 1.3, yaitu membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Oke, sebelum itu kita masuk dulu ke pengertian inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Menurut Cooper Rider dan Whitney tahun 2005, inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Jadi, pendekatan paradigma inquiry apresiatif sejatinya adalah menggali potensi setiap anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Sedangkan untuk visi saya yaitu adalah mewujudkan pelajar Pancasila yang mampu berdaya saing di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang terus berkembang. Dan rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja dari saya yaitu adalah mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi siswa. Untuk Bagja sendiri itu terdiri dari 5 alur. Dari alur B yaitu buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali impian, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Berikut adalah hasil tugas saya pada kanvas Bagja dengan prakarsa perubahan yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi siswa. Pada alur B yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaannya yaitu adalah apa yang harus saya lakukan untuk dapat mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi siswa. Untuk daftar tindakan dan penyelidikan, yang pertama yaitu adalah mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait pentingnya meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan motivasi siswa. Pada alur A yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya yang pertama adalah siapakah di sekolah atau orang lain yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka merasa lebih termotivasi. Yang ketiga, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang meningkatkan motivasi anak. Dan yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan motivasi siswa. Untuk daftar tindakan dan pendidikan, yang pertama yaitu adalah mencari profil orang atau tokoh yang sudah berhasil. Dan yang kedua, mendiskusikan dengan siswa, rekan guru, dan kepala sekolah hal-hal apa saja yang dapat memotivasi belajar siswa. Yang ketiga, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi siswa. Dan yang terakhir, melakukan refleksi diri. Pada alur G yaitu gali mimpi, pertanyaannya yang pertama adalah apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sudah berjalan dengan baik. Yang kedua, bagaimana perasaan saya jika pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi siswa sudah berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, bagaimana agar pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi siswa dapat diterapkan pada guru mapel lain. Untuk daftar tindakan dan penyelidikan, yang pertama adalah
membuat daftar hal baru apa saja ketika pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi siswa telah berjalan dengan baik. Misalnya, peningkatan kehadiran, percaya diri, pembelajaran yang lebih hidup, sekolah yang lebih berpihak pada murid, adanya diskusi dengan rekan guru dan kepala sekolah. Yang kedua, membuat gambaran atau narasi diri saat pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi siswa sudah berjalan. Yang ketiga, dengan kolaborasi dengan guru lain atau tim teaching dalam melaksanakan pembelajaran yang dapat memotivasi siswa. Pada alur J, jabarkan rencana. Pertanyaannya yang pertama adalah, apa langkah paling sederhana yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi siswa? Yang kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan motivasi belajar siswa? Dan yang ketiga, bagaimana mengukur kemajuan dalam mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi siswa? Untuk daftar tindakan dan pendidikan, yang pertama adalah membuat daftar pertanyaan, langkah-langkah atau kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi siswa melalui diskusi dengan rekan guru, kepala sekolah, siswa, atau dari literatur lainnya. Yang kedua, melakukan dialog dengan kepala sekolah dan guru mengenai program atau kegiatan yang dapat meningkatkan motivasi siswa. Dan yang ketiga, membuat catatan dan capaian realistis setiap minggunya berdasarkan survei kehadiran dan sebagainya. Untuk alur A, atur eksekusi, pertanyaannya adalah yang pertama, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi siswa? Yang kedua, siapa saja yang saya libatkan dan berperan sebagai apa? Yang ketiga, bagaimana pencatatan kemajuan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi siswa? Dan yang keempat, siapa yang dapat menampung curhatan tentang kesulitan-kesulitan melakukan usaha mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi siswa? Untuk daftar tindakan dan pendidikan, yang pertama adalah mengajak rekan guru lain, kepala sekolah, maupun pengawas untuk mengobservasi maupun berkolaborasi di kelas. Dan yang kedua, segera setelah akhir pembelajaran. Dan yang ketiga, kepala sekolah dan rekan guru dan komunitas belajar atau grup pembelajaran. Baik, itu tadi adalah hasil dari tugas saya tentang paradigma perubahan pada kanvas Bagja. Sekian dulu pemaparan tugas dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.